Halo apa kabar semua, saya Putu Reza, balik lagi di Project Review. Dan setelah bulan lalu banyak banget saya unboxing produk Samsung, kali ini giliran reviewnya. Dan untuk yang pertama saya punya Samsung Galaxy A71. Handphone ini adalah kelas menengahnya Samsung, dan kalau dilihat lebih condong ke kelas menengah atas karena punya harga retail awal 6,1 juta rupiah, yang ya walaupun sekarang udah turun ya, saya cek di online marketplace itu udah ada yang 57, 58, bahkan ada yang pernah jual 5,5 juga. Itulah kenapa mungkin pas PO Samsung ngasih bonus Galaxy Buds supaya yang beli pas PO itu nggak bete, harganya turun setelah PO-nya selesai. Kalau ngelihat dari cara Samsung memasarkan Galaxy A terbaru mereka seperti Galaxy A51 dan Galaxy A71, paling tidak ada 3 aspek yang coba diangkat, yaitu layarnya, baterai, dan kamera. Jadi berdasarkan 3 hal tersebut itu saya akan mencoba ngebahas handphone ini, dan tentunya juga akan ngebahas hal-hal lainnya juga. Jadi apakah Galaxy A71 layak untuk dibeli? Tonton video ini sampai selesai. Oke, pertama soal layar. A71 memang memenuhi syarat sebagai HP untuk multimedia di kelas menengah. Ukurannya besar sehingga untuk konsumsi konten seperti nonton video itu jadi lapang, main game pun juga nyaman karena ada ruang lebih buat jari. Kualitas visual yang di bawah juga memuaskan, tentu saja tipikal Samsung dengan panel Super AMOLED yang cerah sehingga secara user experience itu nggak mengecewakan. Palingan buat yang sebelumnya sempat punya handphone dengan notch, kini mesti sedikit adaptasi dengan punch hole pas nonton video full screen. Bukan hal besar tapi ya perlu dibiasain aja. Yang masih kurang mungkin di bagian audio ya, karena speakernya cuma satu. Nyaring sih, cuma suaranya tuh nggak bulat. Tapi karena memang rata-rata begitulah HP di harganya, jadi ya oke lah. Oh ya, masih soal layar, sebelum lanjut, Galaxy A71 punya in-display fingerprint. Kinerjanya cepat dan lebih baik dibanding HP Samsung seri sebelumnya, dan ini adalah sebuah peningkatan. Lalu aspek selanjutnya adalah baterai, dan artinya ini bakal nyinggung soal performa juga dari Galaxy A71. Dari daftaran di bawah, HP ini tampak menjanjikan paling tidak dengan chipset Snapdragon-nya, RAM 8GB, penyimpanan 128, baterai 4500 mAh lengkap sama super fast charging 25 watt. Dengan spesifikasi begitu, HP ini udah bisa ngasih performa yang baik sekali, dan dari saya sih sebenarnya nggak ada keluhan. Dipakai main game lancar-lancar aja, meskipun bukan dengan settingan tertinggi, tapi ya tentunya masih bisa diterima. Untuk hal di luar itu alias pemakaian harian juga tentunya lebih dari cukup dan nggak ada masalah. Daya tahan baterai juga menjadi satu hal lain yang saya suka dari handphone ini, Galaxy A71, karena dengan kapasitasnya yang cukup besar dan penggunaan alas saya yang cukup aktif di media sosial dan ya masih main game lah ya 1-2 jam sehari, itu bisa dapat screen on time sampai 6 jam dalam satu kali charge. Jadi kalau disimpulkan soal performa, Galaxy A71 itu udah oke. Sedikit untuk bagian software, sudah ada Android 10 dan kustomisasi One UI 2. Saya sih suka banget dengan antarmuka barunya Samsung yang dikombinasi sama Android baru ini, karena selain tampilannya yang simple, hadirnya gestur navigasi ala Android 10 ini juga merupakan hal lain yang jadi poin plus sendiri buat saya. Sekarang untuk aspek terakhir dari HP ini adalah kameranya. Seberapa bagus ya kira-kira? Untuk konfigurasi ada 4 kamera di bagian belakang dengan susunan seperti huruf L yang dilengkapi sama LED flash. Gak ada mode macam-macam di HP ini selain untuk mengakomodasi lensa yang ada seperti misalnya mode makro. Untuk hasil foto, secara umum udah baik dengan warna yang akurat dengan dynamic range yang cukup selama HDR diaktifin. Ketajaman foto serta detail yang ditangkap juga baik, dan untuk mode 64 megapiksel ini cukup berguna bagi mereka yang mungkin mau detail lebih buat keperluan crop dan sejenisnya. Tapi kalau biasanya habis foto itu langsung mau diposting atau ya palingan cuma dikasih filter warna sedikit, menurut saya tetap gunakan 12 megapiksel aja karena perbedaannya tuh nggak signifikan. Buat sedikit contoh, berikut adalah beberapa foto yang sempat saya ambil menggunakan Samsung Galaxy A71.
sekarang nyobain kamera belakang Galaxy A71 untuk rekam video tanpa mengaktifkan Super Steady, dipakai jalan di siang hari yang cukup berangin. Kurang lebih jadinya kayak gini. Audionya kedengeran atau enggak, saya pengen tahu komentar kamu. Dan kalau saya bawa lari dikit, ya kurang lebih begitulah hasilnya. Sekarang saya mau coba ke sana dengan mengaktifkan Super Steady. Nah, yang ini Super Steady aktif, kondisinya sama tapi saya masih jalan. Dan untuk dibawa lari sedikit jadinya ya kurang lebih begitu jadinya. Gimana? Kelihatan nggak bedanya? Dan kalau untuk kamera depan seperti biasa tidak ada fitur stabilizer atau Super Steady. Jadi kalau kamu mau pakai ngevlog kayak gini, bagusnya sih dipakein ke gimbal ya, kecuali tangan kamu stabil banget gak goyang-goyang, itu baru oke. Namun kalau ngelihat dari kualitas audio dan juga audio dilihat, kalau ngelihat kualitas video dan juga mendengar audionya, menurut saya sih perekaman video dari Galaxy A71 ini udah oke. Sekarang coba kita pindah ke kondisi low light. Oke, jadi yang ini tes kamera belakangnya Galaxy A71 kondisi low light malam hari 1080p dan dengan kondisi Super Steady saya matikan. Jadi kurang lebih beginilah hasilnya kalau dipakai untuk low light. Sekarang saya mau coba nyalain Super Steady-nya. Nah, sekarang ini Super Steady-nya udah nyala, bisa dilihat noise-nya banyak. Kalau low light gini lebih stabil tapi lebih gelap gambarnya dibanding saat Super Steady dinonaktifkan. Lalu kalau buat kamera depan dia nggak ada Super Steady, resolusi 1080p dan hasilnya kurang lebih kayak gini. Jadi menurut kamu kalau dengan kualitas seperti ini, misal dipakai untuk ngevlog dan segala macamnya, oke atau enggak? Kalau menilai berdasarkan 3 aspek yang coba diangkat Samsung tadi, menurut saya sebenarnya Galaxy A71 ini sudah baik sekali mengeksekusinya. Karena kalau disederhanakan, user experience dari handphone ini tuh bagus. Kalau ada kekurangan palingan ya, menurut saya yang paling kelihatan itu adalah di bagian desain. Oke lah, tampilannya kelihatan cukup premium dan ada pola juga di bagian back cover, tapi untuk handphone dengan harga retail 6 juta awalnya menggunakan material plastik itu menurut saya ya agak kurang gimana gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa dimengerti juga itu adalah salah satu langkah yang diambil Samsung, dikurangin sedikit untuk ngasih lebih di bagian lainnya. Jadi kalau kamu termasuk calon konsumen yang nggak terlalu masalah misalnya handphonenya pakai plastik karena ntar juga kamu pikir mau dipakein casing atau ya ada pertimbangan lainnya, saya cukup yakin harusnya sih kamu nggak kecewa dengan Samsung Galaxy A71. Tapi kalau kamu sangat mengedepankan desain yang keren, butuh banget yang kaca, dan nggak suka yang plastik, ya masih ada kok alternatif lain yang mungkin cocok buat kamu. Kayaknya gitu aja sih yang saya bisa omongin soal review singkatnya Galaxy A71. Terima kasih banyak udah nonton, dan buat kamu yang mau cari tahu lebih detail soal perangkat ini, silakan langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Putri Reza pamit, dan seperti biasa, have a nice day.